Terkait dengan bahasa memang sangat tentu ini diinginkan kedua negara baik Indonesia Malaysia agar bahasa ini meskipun tentu kita pahami apa akarnya memang bahasa Melayu, kemudian bahasa Indonesia terus berkembang karena bahasa Indonesia menjadi bahasa negara. Jadi mungkin daripada pendapat Profesor Dr. Aminuddin yang merupakan pakar linguistik di sini, bagaimana melihat dari segi kesamaan dan perbezaan bahasa Melayu Indonesia untuk kita bawa ke pentas antarabangsa. Silakan Prof. Aminuddin. Kita mestinya sekarang ini mendudukkan dulu persoalannya yang kita maksud dengan bahasa Melayu oleh misalnya Perdana Menteri kemarin ya, itu rujukannya kemana? Ya, bagi kami ya. Tidak ada sedikit pun keraguan untuk mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Melalui Sumpah Pemuda, kami menamai bahasa Melayu tadi dengan bahasa Indonesia. Kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu. Ya, sebagai bahasa asalnya, ya, sebagai bahasa induknya. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak begitu. Karena saya ingin menggunakan satu analogi bila bercakap tentang bahasa ini, nak menjadi bahasa dunia ini. Kalau kita menggunakan bahwa pergerakan bahasa ini sama seperti pergerakan satu armada. Armada itu ialah sekumpulan kapal, ya, mungkin kapal perang. Jadi bahasa manakah yang akan menjadi kapal induknya atau aircraft carrier-nya? Bahasa mana yang perlu menjadi kapal pengiring? Bahasa mana yang perlu memainkan peranan sebagai kapal selam? Pada saya dalam armada ada 3 jenis kumpulan kapal yang saling bantu-membantu. Kapal induk itu, aircraft carrier itu, harus dilindungi oleh kapal pengiring, ya, dan juga kapal selam. Tanpa kapal pengiring dan kapal selam, kapal induk itu bisa diserang dan tenggelam. Ya. Dan tanpa kapal induk, kapal pengiring dan kapal selam itu juga bisa diserang dan binasa. Jadi sekarang saya sebagai warga Malaysia, tidak ramai orang Malaysia, orang Melayu Malaysia mungkin berfikiran seperti saya, bahwa pada saya yang memainkan peranan sebagai kapal induk itu haruslah bahasa Indonesia. Sebab penuturnya ramai, 200 juta. Tak mungkin bahasa Melayu yang penuturnya 20 juta ingin berperanan sebagai kapal induk di situ. Ya, tetapi bahasa Malaysia berperanan sebagai kapal pengiring yang strategik yang harus membantu kapal aircraft carrier tadi, kapal induk itu. Kalau tidak ada kapal pengiring ini, kapal induk itu bisa binasa. Ya, dan juga kapal selam. Bahasa Brunei mungkin menjadi kapal pengiring juga kata kapal selam. Jadi dan bahasa dari rumpun lain juga harus bekerjasama sebagai satu armada pada saya. Jadi ini bukan soal nasionalisme bahasa. Jadi kita mau tarafnya semua sama. Tidak mungkin. Ya, bahasa yang ramai penuturnya tentulah akan menjadi ketua dalam perjalanan bahasa ini. Dan bahasa yang utama itu, bahasa Indonesia, ia belum sempurna lagi. Dia perlukan bantuan daripada bahasa Malaysia, bahasa Brunei mungkin, bahasa dari Thailand, bahasa daripada Filipina dan sebagainya. Jadi kalau konsep itu bisa diterima, dikompromikan, compromise, ini perjalanan itu boleh berjalan menuju
pelabuhan tujuannya. Kalau tidak, tak mungkin pada saya. Jadi ini ialah strategi perjalanan bahasa ini. Bahasa sebagai satu armada. Kapal induknya itu juga harus menghormati kapal pengiring. Kapal pengiring harus menghormati kapal induknya. Jadi dari segi sentimen dan dari segi psikologinya harus begitu. Saya tidak tahu. Ini mungkin tidak ada masalah kepada orang Indonesia sebab dia akan menjadi kapal induk. Ya. Tetapi akan ada sentimen yang sukar diterima oleh orang Malaysia. Orang Brunei tidak ada masalah sebab dia tahu dia kecil. Ya. Penuturnya mungkin berapa? 1 juta. Mungkin tak sampai. Ya. Singapura tidak ada masalah. Dia hanya pemerhati. Jadi sebetulnya ini antara kapal induk Indonesia dengan kapal pengiring Malaysia. Bagaimana mengharmonikan atau mensinkronisasikan pergerakan supaya pelayaran mereka sampai kepada matlamat. Ini strategi yang saya bayangkan, yang sepatutnya, yang seharusnya berlaku. Kalau itu berlaku, alhamdulillah.